Pas mataharinya lagi ada 9 gini, alias cuaca lagi panas-panasnya, memang paling pas kalau makan yang dingin-dingin ya. Nah, tim tahu nggak sih mau ngajak Deli dan Hardian ke satu-satunya kafe yang punya snow ice di Bogor. Sebagai pelopor, Bugi punya banyak varian snow ice nih. Tapi sebelum nyicipin, Mas Dodi mau ngasih challenge buat mereka berdua. Saya mau kalian memasukkan satu yang spesial dari Bugi Dessert. Apa nih? Tape Seger bakar. banget ya. Nah, ya, ini yang utama tape bakar ini. Nah, ini pelengkapnya. Jadi, mereka harus berkreasi dengan bahan-bahan yang sudah disediain nih. Kira-kira bakal jadi apa ya? 3, 2, 1, go! Oke, 15 detik lagi. 13, Belum. Oke. 9, 5, 4, 3, Udah dong. 2, 1. Sip. Ya ampun, Mas Dodi sampai bingung sama pesertanya yang pada ribut. Hahaha. Menurut kalian gimana guys? Mana nih kira-kira yang bakal menang? Cus lah, langsung dengar hasilnya dari Mas Dodi. Nih oke ya, saya kasih nilai ya. Untuk yang punya Deli, saya kasih nilai 60. Enggak bisa lagi. Kasian banget 60. 60. 60 doang, Chef. Yang namanya pertama grogi. Oke. Betul. Oke, untuk Ini? lihat ini lebih full ya, lebih warna-warni juga nih. Warna ya, Chef ya. Iya, dari rasa juga oke banget. Lebih oke rasanya. Iya. Mantap, Del. Rasa lebih oke. Enggak lah. Saya kasih nilai 90. Wih. Jadi untuk kali ini Enggak, ulang lagi. pemenangnya adalah Dian. Yang masak ya? Yeay. Hahaha. Udah ya, yang kalah harus ikhlas. Nah, sekarang Mas Dodi mau nunjukin menu Bugi yang pakai bahan-bahan buat challenge tadi. Oh iya, snow ice ini bukan sembarang es serut ya, tapi udah dicampur sama susu. Menghaluskannya juga pakai mesin khusus. Oke, sekarang saya akan tunjukkan menu yang realnya ya. Yang bener ya, Chef. Betul. Bohongan ya, Chef ya? Iya. Sebenarnya tadi itu bahan-bahan ini untuk pengalihan aja. Jia, ternyata cuma snow ice yang ditambahin saus colenak dan tape bakar. Simple banget kan guys? Padahal tadi pas lagi challenge, pada ribut gitu nyusun bahannya ya. Hahaha. Kalau gini mah, nggak perlu 2 menit juga kelar guys. Hai, asik tuh dapat es buat hadiahnya. Cantik banget. Jadi ini dia colena. Betul, tapi enak ini untuk hadiah pemenangnya. Tahu Aduh. mah. Deli harusnya yang menang. Ini buat saya nih, Chef. Betul, silakan. Terima kasih, Chef. Oke. Jadi mau? Iya, nanti Enggak. bisa dibagi. Ya. Makasih ya, Chef. Beda sama es colenak yang dimangkuk tadi guys. Kali ini Mas Dodi mau bikin es yang pakai roti buat jadi wadahnya. Nah, es krimnya datang juga. Wow. Oke. Dan Mantap. rasa Seger banget, segernya ya. Chef. Wih, oke. Isinya ada bubur sumsum, durian, dan es krim. Wih, masih ditambah durian lagi. Kebayang gak sih rasanya? Ini bubur sumsum durian intos. Intos. Betul. Itu apa, Mas? Jia, dia 5 menang banyak tuh. Biar kalah, tetap dapat hadiah. Daripada ribut mana yang enak mana yang enggak, mendingan langsung cobain buatan Mas Dodi aja ya. Udah jelas enak guys.
Tape yang udah dibakar ini memberi sensasi rasa buat es colenaknya. Digabungkan dengan kuah esnya yang kental dan manis gurih. Buat yang bubur sumsum durian intos ini punya sensasi lembut dari bubur sumsumnya. Istilahnya calmness ice alias es yang menenangkan jiwa. Saik. Emang ini namanya bener-bener Intos. Oh iya. Ya udah, kalau penasaran, mendingan kalian datang aja ke kafe yang ada di Jalan Pajajaran ini, guys. Guys, 2020 siapa yang bikin resolusi? Pasti deh, salah satu resolusinya itu mau hidup sehat. Mau langsing, mau olahraga, tapi ujung-ujungnya gagal. Gara-gara tergoda makanan-makanan enak yang bikin lapar mata. Duh, jadi deh, resolusi yang sama akan jadi resolusi lagi di tahun berikutnya. Nah, tahu nggak sih guys, kalian bisa kok tetap makan enak tanpa takut jadi gendut. Salah satunya mengurangi asupan garam. Tapi makan tanpa garam emang enak. Eits, bukan tahu nggak sih namanya? Kalau muncul tanpa solusi. Hahaha. Kalian bisa nih contek menu yang satu ini. Di salah satu kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, ada chef yang bisa menyediakan makanan tanpa garam. Dan rasanya justru malah tambah enak guys. Cucok meong kan buat yang lagi diet? Soalnya garam terkenal sebagai zat pengikat lemak di dalam tubuh. Jadi gimana mau langsing kalau lemak-lemak tidak diempaskan? Asik! Salah satu menunya adalah charcoal citrus pasta with prawn. Bahannya ada tomat, daun mesclun, snow pea sprouts, charcoal milk cream, shimeji, dan caramelized lemon. Langsung aja nih, kita lihat proses pembuatannya. Pertama, olah udangnya. Goreng atau basting dengan sedikit minyak, plus tambahan butter dan taburan rosemary. Ini agar aromanya semerbak guys. Lanjut masak salmon dan jamur shimeji. Kalau masak salmon, nggak usah pakai banyak minyak, karena di dalamnya sudah terkandung minyak ikan alami. Jadi ketika dipanaskan, tidak akan menempel di permukaan wajan. Nah, jika shimejinya sudah matang juga, masih harus olah pasta. Agar rasanya nggak begitu-gitu aja, pakai charcoal milk creamnya. Biarkan hingga krimnya menyerap ke dalam pasta. Semua bahan sudah dimasak, sekarang tinggal disusun di atas piring. Biar tambah cantik kayak kamu, perlu tambahan elemen yang sudah berwarna seperti snow pea sprouts atau toge halus. Lalu, ada daun mesclun dan caramelized lemon. Berikan sentuhan hijau dari taburan paprika powder, wijen, dan parsley. Jangan kemana-mana dulu guys, masih ada yang lain. Selanjutnya, Bapak Chef membuat triplet cheese hamburg. Bahannya ada minced beef yang sudah dimarinasi alias dibumbuin. Itulah kenapa warnanya jadi lebih kecoklatan. Bahan selanjutnya ada roti khas Swiss, jagung manis, mozzarella, homemade cheese sauce, tomat, caramelized onion, nori, dan snow pea sprouts. Proses pertama, goreng daging menggunakan butter. Tambahkan air agar ada efek flambenya guys. Seru kan? Letakkan keju slice di atasnya. Diamkan hingga keju meleleh. Sambil menunggu, olah dulu yang satu ini. Kentang parut yang telah dipanaskan dengan api kecil hingga bisa menempel satu sama lain. Sebentar aja masak kentangnya guys, karena pada dasarnya si kentang kan sudah matang. Guys, tahu nggak sih konsep makanan di kafe ini sendiri adalah brunch. Nah, salah satu ciri khas dari sajian brunch adalah setiap bahan atau kondimennya harus melalui proses pengolahan. Entah itu ditumis atau digoreng atau dipanggang. Untuk itulah bawang bombay dan jagung manisnya juga harus dipanaskan dulu, lalu di-torch agar ada efek bakarnya. Nah, dalam dunia masak ada istilah flambe dan torch. Keduanya sama-sama teknik membakar makanan dengan api. Tapi kalian tahu nggak sih bedanya? Kalau flambe berfungsi untuk memberikan aroma bakar pada makanan saat proses pemasakan sedang berlangsung. Sedangkan torch memberikan rasa bakar langsung pada makanannya
saat makanan siap dihidangkan. Lanjut proses plating. Terakhir, tuang cheese sauce dan tambahkan nori, wijen, dan parsley. Jadi deh. Lihat kan guys, dari tadi nggak ada garam ataupun gula sama sekali yang ditambahkan. Bumbu-bumbu yang dipakai hasil racikan seorang food konsultan yang sudah berpengalaman. Oh iya, sebelum makan harus ada minumannya dulu dong. Tempat makan bernama Cafe Kumo ini memiliki arti awan dalam bahasa Jepang. Karena awan bersifat teduh, harapannya bisa membuat pelanggan merasa terlindungi seperti di rumah sendiri. Minumannya sendiri ada bermacam-macam, tapi spesialisasinya adalah matcha. Bikin matcha yang enak nggak sembarangan loh guys. Ada tata cara agar rasanya lebih maknyus. Gunakan bantuan bambu wish atau alat pengaduk untuk mengeluarkan tekstur dan memberikan efek bubbling pada airnya. Bagi kalian yang suka minuman dingin ada banyak pilihannya kok. Tinggal pilih aja nih sesuai selera. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa ciri khasnya makanan brunch? Brunch adalah penggabungan dari kata breakfast dan lunch. Istilah ini digunakan saat kamu menyantap makanan di luar waktu makan sarapan dan makan siang. Nah, waktu menyantap brunch antara jam 11 pagi sampai jam 3 sore ya guys. Brunch sendiri berasal dari Inggris sekitar tahun 1800-an dan disajikan secara prasmanan. Lifestyle ini kemudian populer di Amerika Serikat sekitar tahun 1930 dan terus berkembang hingga sekarang, termasuk di Indonesia. Biasanya menu yang ditawarkan nggak seberat main course, tapi juga bukan sekedar snack. Bahan yang digunakan berkualitas premium dan mayoritas diimpor dari luar negeri. Proses masaknya juga berlapis guys, untuk mendukung penampilannya agar kece. Tapi harga menu brunch di sini nggak semahal itu kok guys. Kalian bisa mencicipi satu porsi makanan sehat tanpa garam dengan hanya 70 ribuan aja. Terus dicoba, hati-hati ketagihan ya. Dalam satu hari ini kita mau ke 7 negara 2 benua. Mungkin gak sih Vini sama Emil membuktiin nih. Ikutin terus ya. Ini dia guys yang mereka maksud, wisata baru di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema 7 negara di 2 benua, yaitu Asia dan Afrika. Makanya disebut The Great Asia Africa guys. Cukup bayar Rp50.000 per orang, kalian bisa eksplor sepuasnya. Asal kuat jalannya aja ya. Secara luasnya kurang lebih mencapai 5 hektar. Tempat wisata yang baru dibuka akhir tahun 2019 ini menampilkan replika miniatur tujuan wisata populer di 7 negara. Kita udah sampai di Korea. Ada rumah tradisional Korea yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya nih. Asli, kalau di foto kayak di Korea beneran. Eits, jangan kecewa dulu. Bukan cuma foto yang bisa kalian dapetin di sini, tapi ada juga edukasi tentang pembuatan kimchi di Korea. Kurang lebih jadi semacam museum kimchi gitu deh guys. Malahan kalian juga bisa nyobain kimchinya langsung. By the way, ibarat sambal di Indonesia, kimchi itu jadi bahan makanan wajib di meja makan orang Korea guys. Saking pentingnya kimchi buat mereka, sampai ada Kimchi Day setiap tanggal 22 November. Kalian tahu nggak sih, jenis kimchi itu ada lebih dari 150 yang disesuaikan dengan musim. Wih, beneran nyaingin sambal Indonesia yang jumlahnya bejibun ya. Makanan hasil fermentasi ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan. Bahkan, kimchi juga dinobatkan jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kimchi bisa juga digabung dengan tteokbokki guys. Rasanya sih hampir mirip. Bedanya ini lebih segar. Nah, ini bedanya lebih segar, lebih fresh karena disajinya dingin gitu guys. Kalau yang ini hangat. Enak sih. Dari Korea, kalian bisa mampir sebentar di Thailand. Tapi karena masih belum rampung pembangunannya, jadi cuma ada spot foto aja guys. Next time deh, kalau udah jadi, kalian yang mampir ke sini ya.
Wede, ada Putri Jasmine nih. Ini masih di tempat yang sama ya guys. Habis dari Thailand, Vini dan Imel mampir ke wilayah Timur Tengah. Timur Tengah emang identik dengan dongeng 1001 malam ya guys. Yaitu kumpulan cerita rakyat pada zaman kemasan Islam. Kalian udah tahu Aladin kan? Kisah Aladin baru muncul pada terjemahan Kisah 1001 Malam versi Antoine Galland, yaitu seorang penerjemah asal Prancis. Sejak kemunculan versi itulah, kisah Aladin mulai dikenal di seluruh dunia, sampai difilmkan dalam berbagai versi ya guys. Balik lagi ke Timur Tengah ala Lembang nih. Di sini kalian juga bisa menyewa kostum untuk melengkapi koleksi foto pribadi, lengkap sama pernak-perniknya. Malahan ada jasa fotonya juga. Lumayan kan, daripada difotoin temen terus hasilnya nggak oke? Guys, Vini dan Imel juga mau mampir ke rumah Shah Rukh Khan. Di spot negara India ini, Vini dan Imel bisa nyobain street food ala Bollywood, seperti alo tiki atau disebut aja perkedel ala India guys. Alo artinya kentang, tiki artinya potongan kecil. Sesuai namanya, olahan berbahan dasar kentang ini harus digoreng dengan sedikit minyak untuk sekedar mengeringkan kulitnya. Biasanya sih bisa dimakan bareng sama samosa. Jajanan yang mirip dengan pastel ini identik dengan perayaan Diwali guys, yaitu festival yang melambangkan kemenangan kebaikan melawan keburukan. Tenang guys, masih ada 2 negara lagi nih. Coba tebak, lagi di mana ini? Yap, di Jepang, alias kampungnya Genki. Bangunan Fushimi Inari Taisha atau kuil Shinto di Kyoto ini emang populer banget ya guys. Replikanya aja cukup lah ya kalau belum sempat datang ke Jepang. Tuh guys, suasananya Jepang banget kan? Dengan membayar Rp100.000, kalian bisa menyewa kimono lengkap dengan gaya rambutnya. Konnichiwa, kita udah sampai Jepang. Habis itu, puas-puasin deh foto-foto di spot ala Jepang. Kalau pas banyak orang Jepang, pasti nggak berasa kalau masih di Lembang. Guys, kalian tahu nggak sih, di Jepang ada permainan tradisional King Yosukui. Kalian harus menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan saringan kertas atau poi ini. Ikannya nanti boleh dibawa pulang. Gampang dong ya. Tapi jangan takabur dulu guys. Karena terbuat dari kertas, nggak bisa gerasa kerusuk asal dapat ikan. Kalian harus sabar dan tenang nangkep ikannya. Biarkan ikannya masuk ke dalam area poi, baru angkat perlahan. Kalau poi udah robek, permainan berakhir. Atau ganti poi yang baru. Permainan yang banyak dijumpai pas festival musim panas ini ada kompetisi tingkat nasionalnya loh. Sebelum ikut kompetisi, bisa deh latihan dulu di sini dengan membayar 10.000 setiap poinnya. Guys, tak ada logika tanpa logistik ya. Capek main dan foto sana sini, Vini dan Imel mau nyobain street food ala Jepang. Ada croissant taiyaki guys. Yap, waffle ala Jepang ini dibuat dengan adonan croissant. Adonannya dicetak dengan bentuk ikan khas taiyaki. Isinya bisa kacang merah atau coklat. Rasanya manis, pas dengan isiannya nih. Teksturnya juga berlapis-lapis seperti croissant. Selain itu, masih ada tamago bread mozzarella. Roti tawar di bagian dasar, ditumpuk dengan telur utuh dan dikukus. Wih, enak banget kalau disantap pas lagi anget nih. Bukan Bandung namanya, kalau nggak ada inovasi kuliner. Hahaha. Rute selanjutnya adalah benua Afrika. Suasana di benua Afrika lebih terbuka nih guys. Uniknya nih, kalian bisa nyobain sate Afrika. Bukan sate yang ditusuk, tapi potongan daging domba yang dibumbui dan dibakar. Daging yang masih segar, nggak perlu banyak bumbu, tapi udah enak guys. Potongan daging domba yang udah matang disajikan dengan pisang goreng polos, lengkap dengan bawang bombay yang udah ditumis dan sambal.
Jadi inget makanan di Indonesia Timur ya. Kalau nggak terbiasa, mungkin merasa aneh. Tapi rasanya di luar dugaan. Pisang ketemu daging di piring, endes to rendes. Rute perjalanan di area ini memang udah diatur supaya sejalur guys. Pas berangkat sih nggak berasa capeknya. Tapi tenang, ada eskalator kereta dereko yang dijalankan dengan mesin dan bisa langsung ke atas. Lanjut deh, belanja oleh-oleh. Masa iya habis jalan-jalan nggak bawa oleh-oleh buat orang rumah? Produk yang dijual di sini berasal dari UKM di Bandung nih guys. Jadi keberadaan tempat wisata ini juga melibatkan partisipasi warga setempat. Kuilah, cus ke Lembang. Tapi kalau mau leluasa, jangan pas weekend ya. Hahaha. Sama Genki. Hari ini saya mau diajak piknik di Ketinggian. Wah, ini kita di mana ya? Udah, ayo ikut aja pokoknya, ayo. Ikut aja. Ikut, ayo, ikut. Oke. Saya bayar ini. Guys, Genki lagi ada di Magelang nih. Bocorannya sih, Genki mau diajakin piknik romantis. Sabar ya Genki, masih disiapin tuh. Tempat hits untuk bersantai ini berada di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kalau mau piknik mewah, sebaiknya harus reservasi sebelumnya, biar makin private dan mewah gitu guys. Males kan kalau udah nyampe sini ternyata harus berbagi tempat sama orang lain. Hahaha. Oke, wah ini tempatnya lucu sekali, kawaii, wah dan pemandangan juga indah sekali ya, cantik, ketinggian. Iya, di ketinggian ini. Ketinggian, ya bagus sekali, indah sekali. Udah Genki, jangan terpesona sama keindahannya aja. Kulinernya juga endul-merendul loh. Di sini kalian bisa ngerasain piknik mewah, lengkap mulai dari hidangan appetizer, main course, dan dessert. Sebagai pembuka, ada berbagai macam buah-buahan dan jus sehat yang bisa kalian coba. Oh iya, kalian tahu nggak sih, para ahli kesehatan menyarankan buah sebaiknya dikonsumsi saat pagi hari. Soalnya, makan buah saat perut masih kosong, sistem pencernaan kita bisa mencerna buah dengan baik. So, memungkinkan tubuh menyerap nutrisi buah dengan baik. Tempatnya enak, makanannya enak, bahagia des. Untuk menu main course, ada pilihan kue tio guys. Tapi kalau kalian gak suka, bisa request main course minimal 1 hari sebelumnya. Emang paling jago ya kalau bikin orang ngiler. Kue tio yang dimakan sama Genki ini adalah kue tio goreng dengan udang sebagai proteinnya. Guys, siapa di antara kalian yang sering rasa lapar lebih cepat saat mengkonsumsi olahan mie? Ternyata, olahan mie membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Dengan kata lain, kerjaan si pencernaan harus lebih ekstra. Bener, mereka dipaksa memecah nutrisi olahan mie selama berjam-jam. Padahal, seharusnya makanan yang mengandung serat bisa lebih cepat untuk dicerna. BTW nih, kalau kalian pengen sensasi makan kayak gini, cukup sediakan kocek 500.000 per orang. Lumayan mahal sih, tapi view-nya juga mahal kan guys. Piknik outdoor ini menawarkan 6 gunung sekaligus yang bisa kalian nikmati. Berasa dikelilingi gunung gak sih? Selain bisa melihat Candi Borobudur, ada hamparan 20 desa beserta perkampungan yang ada di wilayah Kecamatan Borobudur. Indah pakai banget gak sih? Kalau udah kenyang, giliran dessert yang masuk ke perut. Dessert sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu desservir, yang bisa diartikan sebagai clear the table. Dulu sih, pertama kali, hidangan penutup disajikan cuma buah dan kacang-kacangan yang dibaluri madu. Hahaha. Enak.
donat. Ini Mau yang KW ya? mana? Ini Mau yang KW ya? mana? Bukan, Ini asli. Ini asli? Serius? Iya, asli. Oh. Mau yang mana aku ambilin? Yang mana? Yang Coklat? Ya, coklat. Ini. Oke. Karena disajikan sangat cantik, Genki sampai ketipu guys. Dikira cuma pajangan doang. Hahaha. Ini saya udah kenyang. Jadi kita jalan-jalan. Yuk, yuk, yuk. Go, guys. Yeay, kita mau ajakin Genki naik VW guys. Mumpung masih di sekitaran Borobudur nih. Biasanya, mobil yang dulu identik jadi mobil dinas Pak Camat ini bisa kalian sewa untuk muter-muter keliling Borobudur. Mobil jenis ini udah mulai beredar di Indonesia sejak tahun 1952. Karena tangguh saat melewati jalan yang rusak, mobil ini banyak digunakan oleh pejabat daerah termasuk Pak Camat. Maklum, saat itu infrastruktur kota masih belum sebagus sekarang. Akhirnya muncullah istilah mobil Pak Camat.